Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Ibu akan menjelaskan materi tersebut. Kalian simak dengan baik-baik. Jika kalian kurang paham, bisa ditanyakan kepada Ibu. Kita langsung saja membahas tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu sebelum masa kerasulan. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada saat itu. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam memenangkan kepercayaan bangsa Arab pada waktu yang relatif singkat, kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab. Sebagian dari nilai budaya Arab pra-Islam untuk beberapa hal diubah dan diteruskan oleh masyarakat Muhammad dalam tatanan moral Islam. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun Gajah, tahun di mana ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun pasukan Abraham mengalami kehancuran. Peristiwa itu terjadi pada tahun 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad dipercayakan oleh Halimah dari suku Banu Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan. Asuhan Halimah hingga sampai Nabi berusia 6 tahun. Selanjutnya, masa kerasulan. Beberapa kilometer di utara Mekah, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, di Gua Hira, Malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah. Yang pertama, pada usia Nabi yang menjelang 40 tahun, Allah telah memilih Muhammad sebagai Nabi. Pada wahyu kedua, Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama. Selanjutnya, masa pada fase Madinah. Pada lain pihak, situasi Madinah sangat menggembirakan. Madinah adalah sebuah oasis pertanian. Sebagaimana Makkah, Madinah juga dihuni oleh beberapa dan tidak oleh sebuah. Dan materi selanjutnya yaitu tujuan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu membentuk kepribadian Islam. Terbentuknya pribadi-pribadi Islam yang kompeten, kredibel, terpercaya dan berakhlak mulia merupakan fondasi awal dari tugas beliau sebagai Nabi utusan Allah. Kepribadian Islam ini disebut juga Syakiyah Rabbaniyah atau Quran yang berjalan. Karena ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelma dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam bentuk doktrin dan nilai-nilai yang tertulis, dihafalkan dan kemudian dijadikan sebagai zikir harian semata. Manusia Rabbani tersebut paling tidak terdiri 10 ciri utama, yaitu akidahnya selamat, ibadahnya benar, mulia akhlaknya, kuat dan sehat fisiknya, memiliki wawasan yang luas, berjihad terhadap diri dari kejahatan hawa nafsu, dan mampu menjaga dan mengolah waktu, mampu berdiri di atas kaki sendiri, dan bagus urusannya dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, membentuk keluarga Islam. Keluarga Islam adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari manusia-manusia Rabbani. Keluarga ini dapat dibentuk dari hasil perkawinan antara pemuda dan pemudi. Rabbani atau dari keluarga yang sudah ada untuk dibina secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk terbentuknya keluarga yang sakinah. Selanjutnya, membentuk masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mencintai nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah sehingga tegak di muka bumi. Mereka menjauhi kemusyrikan, menegakkan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan,
berhaji bagi yang mampu, dan masyarakat yang sibuk dengan kebajikan dan perbuatan baik yang diridhoi Allah. Yang keempat, membentuk khilafah Islamiyah. Khilafah memiliki dua makna, yaitu sebagai pemakmur bumi dan sebagai penguasa di muka bumi berdasarkan syariat Islam. Islam sebagai sistem akidah, syariah, dan akhlak tak akan tegak tanpa adanya kekuasaan atau seorang khalifah. Karena itulah, agar Islam tegak, Rasulullah perlu memiliki basis kekuasaan dan kenegaraan, maka beliau berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama dan umatnya sekaligus merealisasikan hukum Islam. Yang kelima yaitu menjadi guru dunia. Islam adalah agama untuk seluruh semesta alam dari arti seluas-luasnya. Bukan hanya dalam masalah akidah dan ibadah, tapi juga dalam mengurus dan memakmurkan bumi. Islam memimpin dan menjadi guru dunia, guru peradaban yang penuh keindahan dan kegelimangan kasih sayang, sebagaimana sejarah Islam telah membuktikan pada dunia hingga berabad-abad lamanya. Eropa dan Barat menjadi maju dan gemilang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini tiada lain karena pengaruh peradaban dan kebudayaan Islam melalui pintu Eropa yaitu Andalusia atau Spanyol. Dari sinilah kemudian peradaban Islam mempengaruhi dunia Barat. Sekian materi yang Ibu bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akan memberi tugas akhir dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Tugas itu akan Ibu share pada grup diskusi. Kita akhiri saja ya dalam pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.